Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Masih tetap semangat ya? Pada kesempatan kali ini Ibu masih akan melanjutkan siklus akuntansi PD Subur, yaitu masuk ke dalam transaksi ke-13. Langsung saja kita lihat transaksi ke-13 soalnya. Nah, transaksi 13 ini merupakan nota kontan yang di atasnya kop dokumennya adalah PD Subur, yaitu PD kita sendiri, sehingga transaksi ini merupakan transaksi penjualan tunai, ya, karena ini adalah nota kontan. Bagaimana pencatatannya di ABSS? Langsung saja kita masuk ke ABSS. Karena ini masih merupakan transaksi penjualan, maka command center yang kita pilih masih sales, kemudian kita pilih enter sales. Nah, karena customer-nya belum ada, ya, sebelumnya kita hanya mempunyai customer untuk penjualan-penjualan kredit. Kita lihat di customer, nah di sini belum ada. Maka kita klik new, kita buat baru untuk penjualan tunai. Kita masukkan namanya penjualan tunai, kemudian card ID-nya kita pilih C005 ya, karena sebelumnya customer kita hanya C004 ya, hanya sampai 04, maka ini 05. Kemudian hanya kita masukkan nama dan ID-nya saja, kemudian kita klik OK. Nah, kita pilih lagi penjualan customer-nya penjualan tunai. Nah, di sini terminnya adalah COD atau cash on delivery ya. Setiap penjualan tunai maupun pembelian tunai terminnya selalu COD. Nah, kemudian kita masukkan invoice-nya. Nomor bukti transaksinya adalah KN01, kemudian tanggalnya kita masukkan 13 Desember 2009. Kemudian di sini quantity barang yang pertama adalah 5 yang dijual untuk barang Portege dengan harga satuannya 18 juta. Dia akan mentotal secara otomatis dan teksnya di sini juga sudah otomatis PPN. Kemudian untuk barang yang kedua dijual 8 untuk barang satellite dengan harga satuan 14.500.000. PPN-nya atau teksnya di sini sudah otomatis juga PPN dan totalnya pun sudah otomatis. Nah, perlu kita ingat untuk transaksi terakhir kemarin kita menginput transaksi sales return atau retur penjualan, sehingga di bagian item number setiap barang harus kita ganti lagi menjadi sales ya, agar jurnal yang dihasilkan nantinya benar. Untuk yang barang pertama kita ganti sales, untuk barang yang kedua kita ganti sales ya. Ini jangan sampai lupa untuk dilakukan ya, karena untuk transaksi penjualan dan retur penjualan ini harus selalu diingat dan diganti ya. Oke, kalau sudah kita lihat subtotalnya, betul 206 juta, PPN-nya 20.600 dan total amount-nya 226.600. Nah, karena ini adalah penjualan tunai, maka paid today-nya di sini diisi sejumlah balance due atau total amount-nya yaitu 226.600. Nah, ini menandakan bahwa customer ini sudah langsung melakukan pembayaran tanpa adanya piutang kepada perusahaan kita PD Subur ya. Jadi balance due-nya atau nilai piutangnya di sini sudah 0. Jadi langsung kita isi di kolom paid today ya. Jadi perlu diingat ya, harus diisi di kolom paid today untuk penjualan tunai maupun nanti ketika ada pembelian tunai. Kalau sudah bisa kita record. Nah, kita bisa lihat jurnalnya. Untuk transaksi ini akan langsung menghasilkan 2 jurnal ya. Jadi dia otomatis akan membuat jurnal penjualan di sini dan membuat jurnal pembayarannya ya. Jadi secara langsung pembayarannya sudah dilakukan, tidak ada piutang.
Selanjutnya, transaksi 14 kita lihat soalnya. Ini merupakan bukti penerimaan kas yang berasal dari elektron komputer untuk pelunasan faktur tertanggal 20 November. Langsung saja kita masukkan ke ABSS. Nah, karena ini merupakan penerimaan kas yang berasal dari penjualan kredit yang kita lakukan, maka kita masuk ke Command Center Sales, kemudian Receive Payment, kemudian kita pilih customer-nya, Electron Computer, kemudian di sini kita masukkan ID-nya, ID transaksinya, yaitu BKM 12-4. Kemudian tanggalnya di sini kita catatkan 14 Desember 2009. Kemudian amount receive-nya atau nilai piutang yang diterima sebesar 28.600.000. Pembayarannya menggunakan cek ya, karena ini jumlahnya besar. Memonya boleh kita ubah ataupun tidak. Kemudian pada kolom amount apply di sini kita klikkan ya, otomatis dia akan langsung menampilkan jumlah seperti amount receive yang kita tuliskan di atas. Kemudian kita tap sampai out of balance ini 0. Oke, kalau sudah seperti ini berarti piutang elektron komputer untuk transaksi tanggal 29 November ini sudah berhasil dibayarkan. Kita bisa klik record. Oke, selanjutnya untuk transaksi 15, kita lihat soalnya. Transaksi 15 adalah transaksi pembayaran PPN bulan November. Transaksi pengeluaran kas ya. Jadi karena kita perusahaan dagang, PD Subur adalah perusahaan dagang yang melakukan pembelian dan penjualan barang dagang, otomatis ketika melakukan penjualan barang dagang, PD Subur memungut PPN dari customer yang nantinya harus dilakukan pembayaran ke kas negara. Jadi PPN yang kita pungut bukan untuk PD Subur, tapi untuk dibayarkan lagi ke kas negara. Nah, ini untuk pembayarannya ya. Lanjut, kita masukkan ke ABSS. Karena ini adalah pengeluaran kas, maka kita masuk ke spend money. Kemudian pengeluaran kasnya jumlahnya lebih dari 1 juta, maka ini account-nya kita menggunakan cash in bank. Kemudian kita masukkan BKK 12-4. Kemudian tanggalnya kita masukkan 15 Desember 2009. Kemudian amount-nya di sini kita tuliskan 1.500.000. Pay-nya di sini kita boleh tuliskan kas negara ya. Kita bayar ke kantor kas negara. Memonya adalah pembayaran PPN November. Nah, karena ini merupakan pembayaran PPN bulan lalu, otomatis di sini kita mencatatkan utang beban ya. Nah, karena PPN ini mempunyai utang PPN sendiri, akunnya ini 21.400 VAT payable, maka kita pilih VAT payable. Akan langsung amount yang terisi sejumlah 1.500.000. Kalau sudah, kita boleh tap. Sebelum kita record, boleh kita lihat terlebih dahulu jurnal yang dihasilkan seperti apa. Ctrl R, kemudian di sini jurnalnya adalah VAT payable, atau utang PPN-nya berkurang di debit dan cash in bank-nya pun berkurang di kredit. Kalau sudah benar kita klik OK, kemudian kita record. Oke, sampai sini dulu penjelasan dari Ibu. Silakan kalian praktekkan untuk PD Subur dan PD Angkasa. Untuk transaksi 16 dan selanjutnya akan ada di video berikutnya. Semoga